Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum dinukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif, Islam adalah solusi, Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok, ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. Saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum. Fikih itu ketat kalau sudah memilih imam. Nih makmum siapa saja. Pak, itu orang pemabuk itu, boleh jadi makmum. Suka mencuri, Pak, boleh jadi makmum. Bacaannya tidak fasih, boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi imam. Kenapa? Imam mau mimpin orang banyak. Kalau dia bodoh, bagaimana nasib makmumnya? Ada karikatur di Medan. Pernah kejadian anak kecil disuruh sholat sama ibunya. Nak, sholat kau. Ah, aku tak pandai sholat, mak. Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan kau ikuti sajalah. Jadilah, mak, kalau ikut saja bisalah aku. Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, aduh. Anak di belakang ingat pesan maknya, ikuti saja bapakmu. Si anak ini malah pakai irama, aduh. Lah, ada yang lebih gendeng lagi. Mendengar anaknya mengadu, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, kau kejepit juga, Cok, katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, pemerintah yang legitimate, yang dihasilkan lewat proses demokrasi. Benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan 3 kerukunan ini, insya Allah
keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam bangsa Indonesia seperti 5 jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat, Mas. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini, nggak laku, Pak. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini, di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Nggak bisa diajak suitan ini. Nggak ada anak-anak main kelereng suitnya begitu, itu nggak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. 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 Julius Kaisar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, the Lion of Europe, luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Kelingking. Hadirin yang saya hormati, kalau 5 pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan tabligh akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini, terbakar kita, dia lari tepuk tangan, dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial, mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama,
antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan, yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di Republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya, manusia dibedakan oleh warna kulitnya, manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat itu hatimu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding. Menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada 3 macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada 3 macam. 1 di surga, 2 di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya, karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala,
yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara, yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh, yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran, diperkosanya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya, bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi. An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya.